Kembali lagi bertemu dengan materi pelajaran biologi. Kali ini kita masuk pada materi sistem gerak. Ini peta konsepnya untuk kita memudahkan kita mempelajari sistem gerak. Nanti ada gerak pasif dan ada juga gerak aktif. Nanti gerak pasif di sini adalah tulang. Nah, gerak aktifnya nanti adalah otot. Nanti kita mempelajari tulang itu ditinjau dari letak rangka, jenis tulang, matriks tulang, bentuk tulang, hubungan antar tulang, dan juga nanti masuk kepada sistem rangka. Kemudian untuk otot, nanti kita akan pelajari sistem gerakan otot, jenis-jenis otot. Kemudian pada letak rangka nanti ada yang endoskeleton, ada yang eksoskeleton. Kemudian jenis tulang itu ada tulang rawan dan tulang sejati atau tulang keras. Matriks tulang itu nanti ada yang dalam bentuk tulang kompak dan ada dalam bentuk tulang spons. Bentuk tulang itu nanti ada yang tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Hubungan antar tulang di sini ada istilahnya sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kemudian untuk sistem rangka nanti ada yang aksial dan ada apendikuler. Nah, untuk otot, sifat gerakan otot itu nanti ada yang sinergis dan ada yang antagonis. Kemudian jenis otot tuh seperti sebelumnya ada yang otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nanti keseluruhannya ada istilah kontraksi dan relaksasi, jadi bisa menghasilkan. Jadi itu yang kita pelajari mengenai sistem gerak. Kompetensi dasar kali ini untuk pengetahuan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Untuk keterampilan penyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui penelusuran dari berbagai sumber informasi. Kegiatan pelajaran kita memeragakan, mendemonstrasikan berbagai cara kerja otot. Nanti di situ ada skeleton dance. Kalian bisa lihat pada video, itu linknya bisa kalian buka. Kemudian nanti kalian diminta untuk mengamati video kasus patah tulang. Kemudian nanti ada melakukan pengamatan. Nah, karena ini pandemi, mungkin nanti kita by maya ya. Kemudian percobaan pengaruh dalam garam fisiologis terhadap kontraksi otot pada paha dan jantung kata. Ini juga sama, masih dalam bentuk maya. Kemudian menghubungkan hasil pengamatan struktur tulang dengan pola makan rendah kalsium, proses menyusui dan menstruasi, kaitannya dengan seperti apa struktur tulang. Kemudian menyimpulkan fungsi kalsium dalam sistem gerak, hasil pengamatan proses kontraksi otot paha dan jantung kata dengan berbagai gerakan. Kemudian hasil pengamatan gerak otot dengan konsep mekanisme kontraksi otot. Menganalisis jenis gerakan dan organ gerak yang berfungsi dalam berbagai kegiatan gerak yang dilakukan atau yang diperagakan. Mengaitkan proses-proses gerak yang dilakukan dengan kelainan yang mungkin terjadi. Membuat awetan rangka ikan, kata atau ayam atau burung berkelompok dan laporan struktur fungsi sel penyusun jaringan pada sistem gerak secara tertulis. Nah, ini nanti kita lihat kondisinya ya. Nanti tetap menunggu info selanjutnya dari Bu Guru. Materi kita struktur dan fungsi tulang, otot, dan sendi. Nanti ada mekanisme gerak, macam-macam gerak, kelainan pada sistem gerak, teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Nah, ini dimulai dari gambar adanya struktur osteon dan kartilago. Iya. Kita mulai dari osifikasi.
osifikasi itu proses pembentukan tulang. Jadi dalam kandungan itu dimulai pada bulan kedua. Dimulai dari mesenkim, jaringan embrional membentuk kerangka, masih berupa kartilago. Kemudian dia nanti menjadi kondroblast. Kemudian terbentuk rongga, terisi osteoblast, kemudian membentuk osteosit. Nanti itu yang akan menjadi tulang keras dan nanti akan menyusun lamela-lamela dari dalam keluar. Nah, ini jadi tulang itu semakin menebal. Ini sel pada tulang. Ada osteoprogenerator, sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast. Dia terdapat pada periosteum. Periosteum itu ini ya, luar membran. Kemudian ada osteoblast. Ini sel tulang muda yang nanti akan membentuk osteosit. Osteosit itu sel tulang dewasa. Kemudian ada osteoklas, sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi osteoklas itu untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Ingat ya, osteosit, osteoblast, progenitor dan juga osteoklas ini. Osteosit, osteoblast, osteoprogenitor atau osteoprogenator dan juga osteoklas. Jadi ini sel-sel pada tulang. Ini osifikasi yang endokondral ya. Ini mulai dari kartilago, kemudian ini dirusak, kemudian membentuk ini, akhirnya menjadi tulang keras. Kemudian dilanjutkan dengan ini sudah terbentuk pembuluh darah. Kemudian nanti, nah ini sudah betul-betul yang tulang kompak, tulang sejati. Ada 3 jenis sel tulang. Tadi di depan ada osteoblast, osteosit, dan osteoklas ya. Ini secara umum. Ini yang membangun tulang. Ini yang sudah matang, ini untuk menghancurkan tulang. Dalam artian menghancurkan tulang bukan merusak tulang, tapi membuat dia menjadi lebih kompak lagi, lebih padat lagi. Nah sekarang ada matriks. Jadi tulang itu sudah dibentuk oleh 2, yaitu sel tulang yang ada 3 ini, dan juga ada namanya matriks. Matriks itu ada namanya semen, itu dari molekul karbohidrat. Kemudian ada kolagen, bentuknya seperti serabut, dan juga mineral. Mineral di sini kalsium, fosfat, dan karbonat. Tanpa adanya mineral dan matriks, tulang itu menjadi lentur. Nah perhatikan, tanpa adanya mineral dan matriks, tulang itu menjadi lentur. Jadi kalau tidak ada matriks, tidak ada mineral, nah ini hanya ini aja, hanya sel saja, tulang akan menjadi lentur. Nanti kita lihat. Ini gambar bentukan tulang. Nah ini dari luar yang terdalam. Ada namanya, kalian bisa lihat juga di buku biologi kalian ya, supaya lebih jelas lagi. Jadi ini tulang paha, diambil bagian ini, diamati perbesaran seperti ini. Ini gambar animasi. Nah ini, kalau ini dipotong ya, nanti ketemu sumsum tulang. Kemudian ini diperbesar lagi, nanti ketemu yang tulang spon, yang ini tulang spon. Baru nanti ini tulang keras, ini tulang keras, ini tulang keras paling luar nih. Nah di dalam tulang keras itu terdapat banyak periosteum, selaput tulang nih, berlapis-lapis. Kemudian diambil lagi satu daripada lapisan periosteum ini nanti kita baru ketemu dengan osteosit. Ini osteosit. Nanti dibuka lagi, terdapat nanti pembuluh darah. Nanti dalam pembuluh darah itu ada namanya saluran Hebers. Jadi kenapa kita memotong tulang ada darah? Karena ada saluran pembuluh darah di situ. Nah,
saluran itu namanya saluran Ebers. Ini ya, sama seperti tadi. Ini kalian bisa lihat nih lamela lapisan-lapisannya. Nah, ini lapisan-lapisan peristom tadi. Nah, sekarang kita ke struktur tulang. Struktur tulang di sini ada 4. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang yang tidak beraturan. Ini contoh tulang pipa. Jadi struktur pada tulang pipa itu ada namanya epiphysis. Jadi yang bagian sini epiphysis, kemudian metaphysis, kemudian dari sini ke sini ini adalah diaphysis. Ulangi ya. Ujung-ujungnya epiphysis, setelah itu metaphysis, setelah itu diaphysis. Ya. Epiphysis itu oleh tulang spon. Nanti setelahnya lagi masih dengan kartilago. Kemudian nanti diaphisisnya yang di sini itu tersusun oleh compact bone, tulang kompak, tulang keras. Kalian bisa lihat di sini bentuknya seperti pipa panjang. Kemudian bagian tengah yang metaphysis itu berongga ya. Jadi nanti ada sumsum tulang merah itu karena untuk pembentukan eritrosit, dan ada sumsum tulang kuning untuk pembentukan sel lemak. Nah, perhatikan ya. Pembentukan eritrosit berarti sel darah merah kita itu dibentuk, dapurnya itu sel darah merah kita itu ada di tulang ya. Betul ya. Kemudian ada juga sumsum tulang kuning itu untuk pembentukan sel lemak. Kenapa kita tulang kita itu harus kuat? Karena dia nanti salah satunya ini ya, membentuk untuk pembentukan eritrosit, sel darah merah kita. Ini tulang pendek. Tulang lebih kecil, bentuk hampir seperti kubus, dapat bergerak bebas. Ini biasa pada tulang telapak tangan dan kaki. Kemudian tulang pipih ya, ini biasanya ditemukan pada tulang kepala dan juga pada tulang belikat. Tulang tak beraturan pada rahang, ruas tulang belakang. Nah, sekarang gerak pada manusia. Ada gerak pasif itu oleh rangka, tulang, dan juga ada alat gerak aktif yaitu oleh otot. Fungsi rangka, perhatikan ya. Untuk membentuk tubuh, untuk formasi sendi-sendi, pelekatan otot, sebagai pengungkit, penyokong berat badan, penopang tubuh, proteksi, pembentukan sel darah, penghasil sel darah merah, fungsi untuk imunologis, kemudian untuk penyimpan mineral. Rangka yang membentuk tubuh manusia itu berbeda dengan rangka yang membentuk tubuh hewan. Sekarang kita masuk sistem gerak. Sistem gerak di sini itu terdiri nanti adalah pendukungnya, harus ada rangka, sendi, dan otot. Rangka di sini ada hidrostatik, ada rangka luar, dan ada rangka dalam. Dalam di sini ada yang oleh tulang rawan dan tulang sejati. Kemudian untuk sendi nanti ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Untuk otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Ini rangka hidrostatik ya, biasa untuk hewan invertebrata yang tubuhnya lunak. Kemudian ini juga sama, hidroskelet. Nah, tadi ada rangka luar, ada exoskeleton dan endoskeleton. Nah, ini exoskeleton ini pada semut, lalat, kepiting. Jadi
rangkanya itu ada di luar ya, dia melindungi tiap segmen tubuh. Kemudian nanti terdapat celah yang dihubungkan oleh otot. Ini kontraksinya menimbulkan pergerakan. Dia bisa terbang, bisa menggerakkan sayapnya karena adanya kontraksi pada ototnya. Itu exoskeleton. Ini sama juga exoskeleton pada belalang. Ini sama alat pada laba-laba. Jadi ketika kontraksi, sama juga dengan nanti ketika kalian melihat katak ya, katak itu bisa melompat. Itu awalnya dia itu ditentukan karena adanya kontraksi otot. Dengan berkontraksi ototnya itu menyebabkan darah di dalam jaringan tubuh itu mengalir deras ke arah kaki belakang. Jadi lompatannya bisa menjadi jauh. Nah, itu kaitan kontraksi otot dengan gerak ya. Ini kalau pada cacing. Sekarang kita ke endoskeleton. Tadi itu disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Ini contohnya pada hiu, reptil, mamalia. Endoskeletonnya di dalam, termasuk juga kita. Sekarang sistem rangka pada manusia. Nah, ini rangka manusia. Ini tersusun atas tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak ya. Tulang tengkorak itu dari tulang kepala, tulang wajah, tulang badan, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul. Tulang anggota gerak itu ada yang gerak atas oleh lengan dan ada gerak bawah oleh kaki dan tungkai. Nah, ini gambarnya. Ada rangka kepala, rangka badan, dan ada rangka anggota gerak ya. Itu sistem rangka pada manusia. Jadi endoskeleton, dan dia itu memiliki 3 rangka utama: rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Anggota gerak tadi ada yang atas oleh lengan dan yang bawah oleh kaki. Nah, ini tulang tengkorak, tulang wajah, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, kemudian tulang pinggul, kemudian tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering. Nah, jadi jangan dipisahkan, maksudnya jangan tertukar ya. Jangan tertukar mana yang tulang kering dan mana yang tulang betis. Nah, tuh lihat. Yang lebih besar, yang depan tulang betis, yang di belakang salah. Yang di belakang ini adalah tulang betis. Jadi yang lebih kecil. Nanti yang depan ini tulang kering, yang paling depan. Kemudian ada tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki, dan ada tulang jari kaki. Sekarang kita lihat yang tangan, tulang lengan atas. Nah, di sini jangan tertukar mana yang tulang hasta dan mana yang tulang pengumpil ya. Kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Tulang pengumpil ini kalian lihat, ini sejajar dengan ibu jari ya. Kemudian tulang hasta ini sejajar dengan kelingking. Them bones, them dancing bones, them bones, them bones, them dancing bones, them bones, them bones, them dancing bones, doing the skeleton dance. The foot bone's connected to the leg bone's connected to the knee bone's connected to the thigh bone, doing the skeleton dance. The thigh bone's connected to the hip bone's connected to
Wiggle, 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 wiggle your knees. Dim bones, dim bones, dim, dancing bones, dim bones, dim bones, dim, dancing bones, dim bones, dim bones, dim, dancing bones, doing the skeleton dance. Trick or treat, give me something good to eat. Ini sekarang pengelompokan rangka manusia. Jadi ada rangka aksial dan ada rangka apender. Rangka aksial itu bagian tengkorak, tulang belakang, dada, dan tulang rusuk. Ini tulang tengkorak. Bagian kepala itu ada 2 tulang ubun-ubun, ada 1 tulang kepala belakang, ada 2 tulang baji, ada 2 tulang pelipis. Ini untuk melindungi otak. Dan untuk bagian muka itu mulai dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, dan 1 tulang lidah, 1 tulang dahi, dan 2 tulang tapis. Ini yang gambar aslinya kepala orang, tengkorak, difoto dari atas. Ini tulang belakang. Tulang belakang itu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini berfungsi untuk melindungi organ alat pencernaan, organ alat kelamin, dan sumsum tulang belakang. Kemudian tulang dada, ini untuk melindungi organ tenggorokan dan juga kerongkongan. Kemudian tulang rusuk, itu ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, dan ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini berfungsi melindungi beberapa organ seperti jantung dan paru-paru. Itu tulang rusuk. Kemudian sekarang kita ke rangka apendikuler, itu kaitannya dengan gerak atas dan gerak bawah. Gerak atas oleh tangan, lengan, gerak bawah oleh kaki. Sekarang kita yang gerak atas, itu dari 2 tulang lengan hasta, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, karpal, kemudian 2 kali 5 tulang telapak tangan, kemudian 2 kali 14 tulang jari. Tulang anggota gerak bawah, 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, dan 2 kali 14 ruas tulang jari kaki, dan juga ada tulang gelang panggul. Itu anggota gerak bawah. Ini tulang gelang panggul.